Lalu apakah penurunan baliho tersebut merupakan tugas fungsi dari TNI ataukah memang negara dalam keadaan genting sehingga TNI harus keluar dari barak? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami lewat sambungan Zoom pengamat bidang militer Koni Rahakundini Bakri. Halo, selamat sore Mbak Koni. Selamat sore, apa kabar? Sehat? Baik, sehat Mbak Koni. Sehat, terima kasih. Baik, kita tahu bahwa pencopotan ini dilakukan beberapa hari ke belakang, baru-baru ini juga ramai diperbincangkan di masyarakat. Apakah Mbak Koni melihat segenting itu sehingga TNI yang mengerjakan tugas yang biasanya dilakukan oleh Satpol PP, apakah ini juga Anda melihat ada strategi komunikasi semata? Pertama kita mesti apresiasi penuh apa yang dilakukan oleh Pak Dudung sebagai Pangdam. Dan disampaikan, Pak Dudung ini didukung penuh oleh Kapolda Metro Jaya yang baru, Dr. Fadli Imran. Jadi begini, harus dipahami bahwa TNI itu punya Undang-Undang 34 tahun 2002, kalau saya salah, Undang-Undang 34. Di pasal 10 itu dinyatakan bahwa TNI itu berhak membantu terwujudnya Kamtipmas, keamanan ketertiban masyarakat. Di pasal 7 dinyatakan TNI berhak juga membantu Pemda. Jadi sekarang kita sudah seperti dengarkan alasannya Pak Pangdam kemarin, kenapa akhirnya TNI turun? Karena ini bandel sekali nih. Diturunkan berapa kali, dinaikkan lagi. Diturunkan berapa kali, dinaikkan lagi. Saya membaca beberapa berita bahwa seolah-olah ini maunya umat loh gitu. Oke, kalau memang maunya umat dan kalau merasa pemimpin yang betul, kenapa nggak bisa kendalikan umatnya? As simple as that kan. Nah, jadi menurut saya kita harus sangat apresiasi dan mendukung apa yang dilakukan oleh Pangdam dan juga oleh Kapolda, dan ini sebaiknya dilakukan di seluruh Indonesia serentak gitu. Jadi nggak cuma hanya Jakarta, karena ini kan di beberapa daerah juga terjadi ya, di Bogor, Sukabumi, malah di luar daerah gitu, di luar Pulau Jawa. Jadi apapun yang berbau tanpa izin, melanggar hukum dan tidak membayar pajak, ya kan, contoh pemasangan baliho sampai besar-besaran itu, Presiden Indonesia yang hebat banget aja nggak punya baliho sebesar-besar itu. Mbak Koni, ini tapi beberapa pihak ini menilai dengan turunnya TNI justru memunculkan kembali dugaan dui fungsi ABRI. Apakah Anda melihat ada dasar hukum TNI melakukan hal ini? Tadi kan saya sampaikan ada undang-undangnya. Udah jelas-jelas ada operasi militer selain perang. Operasi militer selain perang TNI itu tadi membantu Kamtipmas, membantu pemerintah daerah gitu kan. Jadi kalau dari undang-undang nggak ada masalah. Kalau sampai ada yang menyatakan, aduh ini seolah-olah difungsi, saya heran deh. Ini maunya gimana, mau dipimpin sama Habib Rizik negara ini gitu, yang boleh membuat apa saja dan berkata-kata kasar, ngaku ulama tapi terus tidak bertindak seperti ulama gitu. Jadi begini ya, TNI itu akan hadir pada saat negara memerlukannya. Dia itu punya perangkat ya, perangkatnya itu sudah sangat canggih, mengukur AGHT, ancaman, gangguan, hambatan, tantangan. Dan sekarang coba kita lihat ya, HRS ini dengan para yang dia sebut umat ya, saya umat Islam tapi saya nggak merasa umatnya dia gitu. Yang merasa umatnya ini, bayangkan merasa tidak tersentuh hukum. Kita lihat, dia pulang ke Jakarta, tidak ada isolasi mandiri, 14 hari. Negara manapun, orang dari manapun harus ada isolasi 14 hari. Kemudian, dia kerumunan massanya dia itu merusak objek vital nasional. Catat ya, objek vital nasional, yaitu bandara. Apa ada pergantian dari HRS dan kawan-kawannya dan kelompoknya itu? Nggak ada. Negara lagi yang ganti uangnya, uang rakyat lagi yang terpakai. Ketiga, terus tiba-tiba dia melakukan kerumunan dan dibiarkan. Malah diberi masker, dikasih hadiah masker, dikasih hadiah sanitizer. Jadi ini menurut saya tuh ada kebesaran kepala di kepalanya dia ini, saya nggak tahu. Karena kemudian juga para beberapa tokoh negara, juga tokoh asli ibu kota,
mendatangi dia ke tempatnya gitu. Jadi dia sepertinya merasa dia kebal hukum, dia sakti mandraguna gitu, di atasnya dia nggak ada siapa-siapa, sehingga baru balihonya diturunkan aja sudah pada teriak-teriak seperti ini. Lah, ini gimana, negara ini kan punya aturan gitu. Pemda punya aturan. Kalau dia nggak sanggup bayar, nggak sanggup memenuhi kewajibannya dengan memasang baliho itu ya harus diturunkan. Itu nomor satu. Yang kedua, dalam konteks apa dia pasang baliho? Dia bukan calon pilkada misalnya. Kita kan sedang menghadapi pilkada. Dia bukan calon apapun, gitu kan? Dan kalau saya perhatikan, baliho-baliho dia itu beberapa tuh sangat provokatif. Misalnya mengajak revolusi, jihad gitu. Jihad terhadap apa? Ini kalau dibilang revolusi ini udah tadi jadi makar. Dan sudah saatnya TNI turun tangan. Apalagi ya, pernyataannya coba di perayaan suci Maulid Nabi gitu, yang kita semuanya harus merasa aman, tentram, damai gitu. Yang ada malah apa? Malah mengancam memenggal kepala. Akan mengikuti yang terjadi di Perancis. Itu sudah ancaman gitu loh. Sekali lagi jangan pernah ya meng-underestimate TNI dan Polri gitu. Mereka tuh punya SWOT analisis yang canggih lah. Apa strength-nya, apa weakness-nya, apa opportunity-nya, apa threat yang harus dihadapi, dan kapan itu harus diturunkan. Mbak Kony, ini kan ada beberapa pelanggaran, ada kerumunan, tidak menjaga jarak, yang kemudian ini berimbas pada pencopotan 2 Kapolda di DKI Jakarta atau di Polda Metro Jaya dan juga Polda Jawa Barat. Anda melihat dengan turunnya TNI ini, melihat aparatur daerah tidak berkutik, nggak Mbak, melihat persoalan baliho milik FPI tersebut? Saya rasa dipecatnya saya nggak bilang dipecat lah, dicopotnya ya, dua pejabat tersebut mungkin itu adalah kebijakan Kapolri, dan kelihatan betul bahwa Kapolri itu ingin menindak tegas apa yang diinginkan oleh negara. Misalnya tadi pelanggaran dari protokol COVID, kemudian juga baliho salah satunya juga. Jangan salah, kalau kita sekarang harus menyambut baik apa yang dilakukan juga oleh Kapolri dengan menempatkan Dr. Fadil Imran di sini. Beliau itu dokter kriminologi, ahli cyber yang menangani kasus Habib Rizik sebelumnya. Jadi beliau tahu betul bagaimana sepak terjang secara nyata dan tidak nyatanya dari HRS. Jadi sekali lagi kita apresiasi saja. Coba kemarin misalnya, begitu ada serangan balik lah, hoax bermunculan. Seolah-olah Pangdam kok maju sendiri, kok Pangdam melanggar bukan tugas TNI. Ya yang ngomong bukan tugas TNI yang nggak ngerti undang-undang TNI, Mbak. Jadi kita nggak usah larut di situlah. It's wasting our time. Pangdam Jaya, Mbak Kony juga mengeluarkan statement ini untuk membubarkan sajalah FPI, dibubarkan saja. Menurut Anda ini ada unsur politisnya? Kalau ada unsur politis atau tidak politis, kita sekarang lepaskan dulu pertanyaan itu. Tapi kita tanya, ada FPI ini kita ya, terutama saya juga masyarakat Jakarta, kita nyaman nggak? Mungkin nggak FPI-nya, ada Habib Riziknya gitu, yang ada fotonya di mana-mana, yang banyak kasar, yang mengata-ngatai orang, yang paling parah mengata-ngatai pemimpin. Mungkin beliau tuh lupa ya, kepala negara tuh lambang negara. Jadi nggak boleh dibegitukan, ada aturannya gitu. Nah, itu satu. Kedua, coba mengancam akan melakukan seperti yang di Perancis. Itu kan somehow untuk para pengikutnya atau umatnya yang pertama tidak berpendidikan tinggi, kedua masyarakat frustasi, ketiga mungkin masyarakat yang terpesona oleh sebuah model pemimpin megaloman. Ini bahaya gitu loh. Akan bisa sangat dilakukan gitu. Nah, jadi ini yang mesti sebenarnya tindak tegas. Dan sekali lagi saya mendukung kalau Pangdam memang bilang FPI itu harus dibubarkan. Kalau memang nggak bagus buat bangsa ini, kenapa juga dipertahankan gitu. Tapi ada potensi nggak yang Mbak Kony lihat benturan antara TNI yang menjadi representasi dari pemerintah kemudian dengan pendukung dari Rizik Syihab? Kita tahu bahwa Rizik Syihab ini menjadi salah satu tokoh yang melambangkan oposisi saat ini. Begini, menjadi oposisi itu juga bagus, tapi menjadi oposisi juga harus tahu aturan. Kemudian menjadi oposisi itu harus hormat kepada negaranya. Menjadi oposisi itu tetap harus memberikan proyektif membangun. Jadi bukan mendoakan pemimpin negara kita cepat mati misalnya, bukan mendoakan kemudian mereka mengambil alih. Coba bayangkan, sekarang saya sudah mendapatkan video anak-anak kecil yang bersiap-siap atas nama jihad, meninggalkan orang tuanya, anak umur 9 tahun, dan ingin mengikuti perintah imam besar sebelum tercapai cita-citanya. Apa cita-citanya? Kita tuh negara Indonesia yang dibangun dengan darah dari air mata para pahlawan, para pemimpin bangsa. Terus maunya dia apa gitu? Saya nggak ngerti. Kalau memang mau menggantikan lambang negara, pemerintah negara, kemudian juga pin bendera gitu kan, ya itu udah makar, harus ditindak tegas.
Tapi tidak terlihat, Mbak Kony nggak melihat ada intervensi dari TNI dalam hal ini adalah pihak yang dianggap sebagai kelompok bersenjata begitu dengan melakukan intervensi misalnya terhadap kelompok tertentu sehingga TNI kan ini dengan menggunakan kendaraan tempur melakukan patroli di jalan. Bagaimana Mbak Kony melihat ini? Begini ya, adalah tugas Panglima TNI meyakinkan dan membuat pasukannya selalu siap siaga setiap saat. Bahwa kemudian itu mau dideploy melewat kemana aja, dan kebetulan disengaja aja mungkin dilewatkan di situ, itu kan untuk cyber aja. Bahwa jangan lupa di atas semuanya itu ada negara, dan TNI seperti Polri itu adalah garda terdepan bangsa, bukan FPI, bukan kelompok HRF gitu. Jadi negara ini tuh ada sistem yang harus kita ikuti gitu. Bahwa kemudian orang-orang ini merasa lebih tinggi dari negara, ini yang segera mesti dihentikan. Justru di titik ini mesti segera dihentikan. Hari ini coba di Kerawang. Sudah bentrok kan, masyarakat yang mengatasnamakan tidak anti makar. Sudah bentrok sama pasukan FPI. Nah, disinilah kita memerlukan TNI. Sudah jelas sangat yang menjaga bangsa ini dengan undang-undangnya, dengan peraturannya, itu semua tuh sudah dibangun dari dulu ada TNI dan Polri. Terus kenapa gitu? Kita sekarang tidak percaya mereka atau tidak ada trust terhadap mereka. Saya kira ini yang mesti kita kembalikan ya, kepada pemikiran bahwa kita harus trust kepada garda-garda terdepan bangsa kita. Karena bagaimanapun mereka itu disumpah setia kepada negara, menjunjung sekali sumpah setianya. Beda sama laskar-laskar ataupun kelompok-kelompok yang mengatasnamakan partai atau kelompoknya. Baik, terima kasih Mbak Kony Rahakundini Bakri, pengamat bidang militer sudah bergabung bersama kami pada sore hari ini. Polri. Dan kelihatan betul bahwa Kapolri itu ingin menindak tegas apa yang diinginkan oleh negara. Misalnya tadi pelanggaran dari protokol COVID. Kemudian juga baliho salah satunya juga. Jangan salah, kalau kita sekarang harus menyambut baik apa yang dilakukan juga oleh Kapolri dengan menempatkan Dr. Fadil Imran di sini. Beliau itu dokter kriminologi, ahli cyber yang menangani kasus Habib Rizik sebelumnya. Jadi beliau tahu betul bagaimana sepak terjang secara nyata dan tidak nyatanya dari HRS. Jadi sekali lagi kita apresiasi saja. Coba kemarin misalnya, begitu ada serangan balik lah, hoax bermunculan. Seolah-olah Pangdam kok maju sendiri, kok Pangdam melanggar bukan tugas TNI. Ya yang ngomong bukan tugas TNI yang nggak ngerti undang-undang TNI, Mbak. Jadi kita nggak usah larut di situ lah. It's wasting our time. Pangdam Jaya, Mbak Kony juga mengeluarkan statement ini untuk membubarkan sajalah FPI, dibubarkan saja. Menurut Anda ini ada unsur politisnya? Kalau ada unsur politis atau tidak politis, kita sekarang lepaskan dulu pertanyaan itu. Tapi kita tanya, ada FPI ini kita ya, terutama saya juga masyarakat Jakarta, kita nyaman nggak? Mungkin nggak FPI-nya, ada Habib Riziknya gitu, yang ada fotonya di mana-mana, yang banyak kasar, yang mengata-ngatai orang, yang paling parah mengata-ngatai pemimpin. Mungkin beliau tuh lupa ya, kepala negara tuh lambang negara. Jadi nggak boleh dibegitukan, ada aturannya gitu. Nah, itu satu. Kedua, coba mengancam akan melakukan seperti yang di Perancis. Itu kan somehow untuk para pengikutnya atau umatnya yang tidak berpendidikan tinggi. Kedua, masyarakat frustasi. Ketiga, mungkin masyarakat yang terpesona oleh sebuah model pemimpin megaloman. Ini bahaya gitu loh. Akan bisa sangat dilakukan gitu. Nah, jadi ini yang mesti sebenarnya tindak tegas. Dan sekali lagi saya mendukung kalau Pangdam memang bilang FPI itu harus dibubarkan. Kalau memang nggak bagus buat bangsa ini, kenapa juga dipertahankan gitu. Tapi ada potensi nggak yang Mbak Kony lihat benturan antara TNI yang menjadi representasi dari pemerintah kemudian dengan pendukung dari Rizik Syihab? Kita tahu bahwa Rizik Syihab ini menjadi salah satu tokoh yang melambangkan oposisi saat ini. Begini, menjadi oposisi itu juga bagus, tapi menjadi oposisi juga harus tahu aturan. Kemudian menjadi oposisi itu harus hormat kepada negaranya. Menjadi oposisi itu tetap harus memberikan proyektif membangun. Jadi bukan mendoakan pemimpin negara kita cepat mati misalnya, bukan mendoakan kemudian mereka mengambil alih. Coba bayangkan, sekarang saya sudah mendapatkan video anak-anak kecil yang bersiap-siap atas nama jihad, meninggalkan orang tuanya, anak umur 9 tahun, dan ingin mengikuti perintah imam besar sebelum tercapai cita-citanya. Apa cita-citanya? Kita tuh negara Indonesia yang dibangun dengan darah dari air mata para pahlawan, para pemimpin bangsa. Terus maunya dia apa gitu? Saya nggak ngerti. Kalau memang mau menggantikan lambang negara, pemerintah negara, kemudian juga pin bendera gitu kan, ya itu udah makar, harus ditindak tegas.
Tapi tidak terlihat, Mbak Kony nggak melihat ada intervensi dari TNI dalam hal ini adalah pihak yang dianggap sebagai kelompok bersenjata begitu dengan melakukan intervensi misalnya terhadap kelompok tertentu sehingga TNI kan ini dengan menggunakan kendaraan tempur melakukan patroli di jalan. Bagaimana Mbak Kony melihat ini? Begini ya, adalah tugas Panglima TNI meyakinkan dan membuat pasukannya selalu siap siaga setiap saat. Bahwa kemudian itu mau dideploy melewat kemana aja, dan kebetulan disengaja aja mungkin dilewatkan di situ, itu kan untuk cyber aja. Bahwa jangan lupa di atas semuanya itu ada negara, dan TNI seperti Polri itu adalah garda terdepan bangsa, bukan FPI, bukan kelompok HRF gitu. Jadi negara ini tuh ada sistem yang harus kita ikuti gitu. Bahwa kemudian orang-orang ini merasa lebih tinggi dari negara, ini yang segera mesti dihentikan. Justru di titik ini mesti segera dihentikan. Hari ini coba di Kerawang. Sudah bentrok kan, masyarakat yang mengatasnamakan tidak anti makar. Sudah bentrok sama pasukan FPI. Nah, disinilah kita memerlukan TNI. Sudah jelas sangat yang menjaga bangsa ini dengan undang-undangnya, dengan peraturannya, itu semua tuh sudah dibangun dari dulu ada TNI dan Polri. Terus kenapa gitu? Kita sekarang tidak percaya mereka atau tidak ada trust terhadap mereka. Saya kira ini yang mesti kita kembalikan ya, kepada pemikiran bahwa kita harus trust kepada garda-garda terdepan bangsa kita, karena bagaimanapun mereka itu disumpah setia kepada negara, menjunjung sekali kepastiannya. Beda sama laskar-laskar ataupun kelompok-kelompok yang mengatasnamakan partai atau kelompoknya. Baik, terima kasih Mbak Kony Rahakundini Bakri, pengamat bidang militer sudah bergabung bersama kami pada sore hari ini.